Zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Ayah, mengapa sih ibu begitu cepat meninggalkan kita sih ya? Ini memang sudah takdirnya, nak. Kalau ayah udah nggak ada sama ibu, nanti aku sama siapa? Sudahlah, anakku, ya sudah. Kamu masih mempunyai ayah yang selalu menjagamu. Dan di desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya ngobrol. Putih, ibu. Ini ada sedikit makanan untuk kamu dan ayahmu. Makasih ya ibu. Nitip salam ya buat Bawang Merah. Iya. Pada akhirnya, ayah Bawang berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, Bawang Putih, jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah, apakah kamu setuju atau tidak? Aku setuju saja sih ya, soalnya ibu Bawang Merah begitu baik kepada kita. Baiklah kalau begitu, bagaimana denganmu Bawang Merah? Aku sih setuju aja, ya kan? Iya. awalnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat jika ayah Bawang Putih sedang pergi ke kantor. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Kamu harus mengotak, cuci piring, dan melakukan semua kerjaan rumah. Dan ini juga bersihin kamarku ya. Mengerti ibu baik kak. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Bawang Putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi. Karena penyakit ayah sudah menyebar ke seluruh tubuh ayah. Ayah Putih, mohon ayah jangan tinggalin Putih. Nak, jika kalau ayah pergi, baik-baik ya nak. Iya ya. Bu, aku titip Putih ya. Iya ya. Ayah Putih, mohon ayah jangan tinggalin Putih. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih hampir tidak pernah istirahat. Kamu harus bangun sebelum subuh dan mempersiapkan air hangat untuk saya dan Bawang Merah. Setelah itu, kamu harus mencuci baju. Kamu harus mencucinya di sungai. Namun, Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira, karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, ia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asyiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya. Bibi, ya ada apa nak? Bibi lihat baju yang hilang ke bawah arus nggak? Ya saya lihat nak, coba kamu telusuri di sungai itu. Di ujung sana ada sebuah gubuk. Di sebuah gubuk itu ada seorang nenek-nenek, coba kamu tanyai. Hari sudah mulai gelap, Bawang Putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Permisi nek. Ya, kamu siapa nak? Saya Bawang Putih. Saya kemarin ingin mencari baju ibu saya yang hilang hanyut ke bawah arus. Ya, tadi nenek lihat tersangkut di depan rumah nenek. Namun sayangnya nenek suka dengan baju itu. Ya sudah, nenek akan mengambilkan.
Namun dengan syarat kamu harus tidur di rumah nenek selama 1 hari, karena nenek sudah lama tidak pernah berbincang dengan seseorang. Bagaimana? Baiklah Nek, saya akan 1 minggu tinggal bersama nenek jika nenek tidak bosan dengan saya. Selama seminggu, bawang putih tinggal bersama dengan nenek itu. Setiap hari, bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja, nenek merasa senang. Hingga akhirnya, genap sudah seminggu, nenek pun memanggil bawang putih. Nak, sudah 1 minggu kamu tinggal di sini. Nenek sangatlah senang karena kamu baik dan bekerja keras. Sesuai janji nenek, nenek akan mengembalikan baju ini dan bawalah pulang. Dan juga ada sedikit bingkisan untukmu. Tidak usah, Nek. Tidak apa-apa bawang putih, ayolah. Kalau begitu Putih pilih yang paling kecil ya, Nek, biar Putih tidak keberatan membawanya. Terima kasih. Karena dibanting bawang merah, labu itu pun terbelah. Bawang merah dan ibunya langsung berteriak bahagia dan terheran-heran. Mereka pun bertanya kepada bawang putih. Mencari baju ibu yang hilang. Terus aku nenek-nenek. Terus aku sini. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama, tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Bawang merah, kalau begitu kamu harus melakukan hal yang sama seperti Putih. Baiklah Bu. Kalau begitu besok kamu harus pergi ke sungai ya. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan baju ke sungai. Setelah itu, dia sampai di rumah nenek. Nenek tadi lihat bajuku yang hanyut nggak? Ya, nenek lihat tuh. Namun dengan syarat kamu harus tidur sini selama 1 minggu. Baiklah. Selama seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu, nenek memperbolehkan bawang merah pulang. Apakah seharusnya nenek memberiku bingkisan? Ya, silahkan pilih salah satu bingkisan ini. Asli ya, Nek. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Setelah bawang putih pergi, mereka membelah labu tersebut, tapi ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Tidak kuat lagi karena penyakit ini hampir menyebar ke seluruh